Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang pemancing di Waikanan dibunuh temannya di pinggir sungai. Pria pemerkosa anak kandung di Lampung Utara ditangkap di rumahnya saat sedang tidur siang. Demonstrasi ribuan petani yang menuntut kenaikan harga singkong di kantor DPRD Lampung ricuh. Pasar Berabasan kebakaran. Kebakaran besar melanda Pasar Berabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji pada Minggu malam. Api cepat meluas karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu, plastik, dan barang dagangan bahan pokok. Kebakaran terjadi saat toko sudah tutup. Warga yang datang ke lokasi membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk membantu petugas pemadam. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pada Senin siang, tim Inafis diturunkan ke lokasi kebakaran untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Dalam olah tempat kejadian perkara tersebut, total ada 3 toko yang ludes terbakar dan beberapa toko lainnya rusak bagian atapnya karena tersambar api. Dari saudara Arfat ya, bahwa ada laporan kejadian kebakaran di Desa Berasan Makmur, tepatnya di Pasar RT 01 RW 02. Tiga. Itu kios usaha apa? Kios usaha floris, papan bunga ya. Kendaraan atau berapa anggota? 3 unit 01, 03 sama 04. 121 kita selesai. Kebakaran di Pasar Berabasan tidak menimbulkan korban jiwa. Meski belum tahu penyebab pasti kebakaran, namun petugas mengimbau pemilik kios rutin memeriksa jaringan kabel listrik di tokonya serta menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai upaya pencegahan kebakaran. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Seorang pemancing ditemukan tewas terbunuh di semak belukar dekat sungai di Desa Juku Batu, Kecamatan Banjit, Waikanan, Senin pagi. Korban bernama Nadi Saputra berumur 22 tahun, warga Banjit, Waikanan. Dari pemeriksaan di tubuh korban ditemukan banyak luka bekas penganiayaan senjata tajam di punggungnya. Nyawa korban diduga dihabisi oleh orang yang dikenalnya dari arah belakang. Menurut polisi, jenazah korban ditemukan setelah dicari oleh keluarganya karena tidak kunjung pulang saat pergi memancing bersama seorang temannya. Evakuasi jenazah sempat terkendala medan yang tidak ada jalan yang bisa dilewati mobil. Polisi, keluarga, dan warga menggotong jenazah korban dengan jalan kaki sejauh hampir 1 kilometer menuju mobil yang parkir di ujung desa. Sekitar jam 8.30 di pinggir Kali Sukir, Desa Cempedak, Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Ini berawal dari warga yang suaminya memancing pada sore hari Kamis dan tidak pulang-pulang, sehingga pada pagi harinya dicari bersama masyarakat dan diketemukan sudah menjadi mayat di lokasi tempat
dekat dia mancing. Korban sementara sudah dilakukan visum air repatum di UPT Puskes Banjit, dan dari pihak korban tidak bersedia untuk dilakukan autopsi sehingga membuat pernyataan untuk segera dimakamkan. Berdasarkan informasi dari Polres Waikanan Senin siang, pembunuh korban telah ditangkap. Tersangka remaja berumur 16 tahun berinisial BA, warga Kecamatan Kasui, Waikanan, yang merupakan teman korban saat pergi memancing. Kasus penangkapan tersangka belum dirilis polisi karena masih dalam pengembangan penyidikan. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Penyidikan kasus pembunuhan balita oleh ibu kandungnya di Desa Waiareng, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur hingga Senin siang kemarin belum bisa dilakukan polisi. Hal tersebut karena tersangka pembunuhan berinisial UD, kondisi kesehatannya masih lemah dan masih dirawat di rumah sakit. Tersangka dilarikan ke rumah sakit setelah berusaha bunuh diri dengan cara menyayat tangannya dengan golok dan menegak racun pembasmi rumput usai membunuh putrinya yang masih berumur 6 bulan. Menurut polisi, setelah sembuh dari sakitnya, penyidikan kasus tersebut nantinya akan diawali dengan memeriksakan kejiwaan tersangka ke rumah sakit jiwa. Hal tersebut untuk membuktikan dugaan tersangka mengalami depresi atau gangguan jiwa atau tidak. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kami itu bahwa dia merasa tingkat kejenuhan dan stres karena mengurusi anaknya yang katanya banyak, sehingga membuat dia hilaf melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Sehari-harinya apa sih kerjaan ibu ini? Sehari-hari tersangka bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tetap kita laksanakan sesuai ketentuan SOP, akan kita laksanakan psikolog dan pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui apa penyebabnya dan untuk mengetahui apakah kejiwaannya labil atau tidak. Pembunuhan itu terjadi pada Sabtu dini hari. Tersangka tega membunuh putri bungsunya yang berumur 6 bulan dengan menganiayanya menggunakan golok. Pembunuhan dilakukan tersangka saat suaminya tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai sopir travel antar provinsi. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang bapak ditangkap polisi di rumahnya di Abung Kudang, Lampung Utara, Senin siang karena telah memperkosa putri kandungnya sendiri yang berumur 13 tahun. Tersangka berinisial PD yang sedang tidur siang di kamarnya kaget dengan kedatangan polisi yang menangkapnya. Polisi kemudian menggeledah rumah tersangka dan menemukan satu bilah golok dan pisau yang dipakai tersangka untuk mengancam korban. Oleh polisi, tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Utara. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pemerkosaan terhadap korban dilakukan tersangka 2 kali saat istrinya sedang tidak di rumah. Tersangka mengancam akan menganiaya korban dengan senjata tajam jika menolak menuruti kemauannya dan menceritakan aib tersangka kepada orang lain. Memperkosa anak kandungnya yang di bawah umur. Kejadian udah berapa lama nih? Untuk kejadian ada dalam 2 kali, namun yang terakhir itu sudah 1 bulan kemarin, dan setelah kami lakukan penyelidikan dan kami temukan 2 alat bukti, akhirnya kami melakukan upaya paksa dengan penangkapan. Untuk anak ini di bawah umur ya? Untuk anak di bawah umur. Itu sempat ada ancaman nggak sih anaknya? Waktu melakukan perbuatan tersebut, waktu melakukan pengancaman dengan sebilah golok dan pisau. Akhirnya pemerkosaan terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan perbuatan bejat bapaknya kepada sang ibu yang kemudian dilaporkan ke polisi. Pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Anaknya 3, coba sebutin nama-nama.